Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik Al-Ustadz Muhammad Hasyim Panirin, SPDI MAPD. Untuk kali ini saya nama Umar dengan nomor NIM 12201012043, mahasiswa PBA semester 7 IAI Al-Aziz, akan mempresentasikan dari literatur ilmu mantik yang bersumber dari kitab Syekh Muhammad Nur Al-Ibrahimi dengan tema Al-Khata'u fil Qiyas, kekeliruan dalam kias atau memahami logika berpikir. Al-Ghaliti wal Mughallatati. Innal qawaida al-mantiqiyah lam tudo ila li'ijtinabi al-khata'i fi tafkiri bara anal mar'a fil asya'i tafkirihi mu'arradun lijalali fayu'ahidu antil kal qawa'id fayaqa'u min haisu layas uru fil khata'i yufsidu ma yusillu ilaihi min nataiji wa yusamma hadal khata'u wairal maqsudi bil ghalatil mantiki wa qad yughalituhu hasmuhu fayata'ammadu ayqa'ahu fil khata'i liyataghallaba alaihi fayakunu dzalika mughallatatan wasab satatan. Kajian ini akan membahas jenis-jenis kekeliruan dalam ilmu mantik. Sesungguhnya aturan-aturan logika tidaklah dibuat melainkan untuk menghindari kesalahan dalam berpikir. Namun, seseorang dalam proses berpikirnya rentan terhadap kekeliruan, sehingga ia menyimpang dari aturan-aturan tersebut dan terjerumus tanpa disadari ke dalam kesalahan yang merusak dari kesimpulan yang dicapainya. Kesalahan tersebut tidak disengaja atau disebut dengan al-ghalat al-mantiki atau kesalahan logika. Terkadang lawan bicaranya mengecohnya dan sengaja menjatuhkannya ke dalam kesalahan agar bisa mengalahkannya. Hal ini juga disebut dengan mughallatah atau kesesatan logika. Selanjutnya, pertanyaannya, mengapa ilmu mantik itu penting? Karena ilmu mantik atau logika merupakan disiplin ilmu yang fundamental dalam menjaga proses berpikir agar terhindar dari kesalahan. Maka dengan pembelajaran ilmu mantik dalam rangka menjauhi kekeliruan, tujuan utama dari ilmu mantik adalah membimbing kita agar terhindar dari kesalahan dalam berpikir atau tafkir. Untuk selanjutnya, struktur dari argumen dapat membantu menyusun argumen secara logis dan sistematis, memastikan validitas dalam kesimpulan. Selanjutnya, pemahaman mendalam dengan meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman terhadap berbagai bentuk penalaran.
Selanjutnya, jenis kekeliruan disengaja atau tidak. Yang pertama, al-khoto atau kekeliruan. Kekeliruan yang terjadi tanpa disengaja saat seseorang membangun kias. Ini adalah kesalahan murni. Sedangkan al-mughalatah atau penyesatan yaitu kekeliruan yang sengaja dibuat untuk menjerumuskan lawan debat atau kebohongan yang disajikan seolah-olah benar. Sedangkan pembagian utama kekeliruan dalam kias terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan bagian kias yang bermasalah. Yang pertama, al-khoto al-suriyah, yaitu kekeliruan formal. Sedangkan poin kedua, al-khoto al-madiyah, kekeliruan material. Dalam pembagiannya, penjelasan dari al-khoto al-suriyah atau kekeliruan formal, yaitu kekeliruan ini terjadi pada bentuk atau format kias atau juga disebut suratul kias, bukan pada isinya. Penyebabnya timbul karena tidak terpenuhnya salah satu syarat-syarat yang diperhitungkan atau syarat-syarat sakal atau bentuk kias. Misalnya, dalam sakal awal, bentuk pertama kias ada syarat khusus untuk kesimpulan yang benar. Adapun syarat kias sakal awal, untuk kias sakal awal ini yang valid harus terpenuhi dua syarat ini harus dicapai sehingga memenuhi ketentuan seperti dalam muqaddimah sugro atau premis minor, harus ijabnya bersifat afirmatif atau positif, ya, afirmatif positif. Contoh, kullu basyarin huwa kainun hayyun, semua manusia adalah makhluk hidup, ya. Adapun dalam muqaddimah kubro atau premis mayor, kullu kainin hayyan yahtaju ilal oksigen. Jadi dalam contohnya harus kuliahnya bersifat universal. Contoh, setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen. Jadi kesimpulannya, kullu basarin yahtaju ilal oksigen. Maka dapat disimpulkan semua manusia membutuhkan oksigen, ya. Jadi jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekeliruan formal. Kemudian contoh kekeliruan formal dalam contoh lainnya, syarat kias sakal awalnya tidak terpenuhi. Kalau tadi syarat sakal awalnya terpenuhi, nah di sini syarat sakal awalnya tidak terpenuhi dalam premis minor. Ba'du toyuri tastati'u at-toyaron, ya, beberapa burung bisa terbang, ya. Sedangkan premis mayornya kullu hayawanin yastati'u toyarona lahu ajnihatun, semua hewan yang bisa terbang memiliki sayap, ya. Natijah kesimpulannya, maka ba'du tuyuri tamliku ajniha, beberapa burung memiliki sayap. Nah, kekeliruan terjadi karena premis minor atau dalam beberapa burung bisa terbang tidak bersifat ijab atau afirmatif universal, melainkan juz'iyah
partikular. Meskipun kesimpulannya benar secara faktual, kias ini cacat secara formal. Kemudian penjelasan berikutnya poin 2, al-khoto al-madiyah atau kekeliruan material. Kekeliruan ini terjadi pada materi kias atau madatul kias, yaitu pada premis-premis yang menyusunnya meskipun formalnya sudah benar. Penyebabnya terjadi karena premis muqaddimah sugro atau muqaddimah kubro yang digunakan keliru atau tidak benar secara faktual. Kekeliruan ini muncul meskipun bentuk formal kiasnya sudah benar dan memenuhi syarat sakal. Kemudian contoh kekeliruan material pada kias berikut ini pada muqaddimah sugro-nya. Az-zairu lil kuburi yas'alul kubro. Orang yang ziarah kubur itu meminta pada kuburan. Sedangkan muqaddimah kubronya kullu mayyatlubu minal kubri fahuwa musyrikun. Setiap orang yang meminta pada kuburan adalah syirik. Natijah kesimpulannya ajairul kuburi musyrikun. Orang yang ziarah kubur adalah syirik. Kekeliruan di sini adalah muqaddimah sugro yang keliru secara materi atau faktanya. Pada tujuannya utama adalah orang ziarah kubur untuk mendoakan, bukan untuk meminta kepada kuburan. Pada penjelasan kekeliruan dalam kias, yaitu kita penting dalam membedakan kekeliruan. Mengapa? Untuk memahami perbedaan antara kekeliruan formal dan material sangat krusial dalam penalaran secara sehat. Sebagai validitas argumen, kekeliruan formal membuat argumen tidak valid meskipun premisnya benar. Sedangkan kebenaran secara fakta, kekeliruan material membuat argumen tidak benar meskipun bentuknya valid. Penalaran secara akurat, keduanya harus dihindari untuk mencapai kesimpulan yang logis dan akurat. Baik, dari materi yang sudah saya paparkan pada kesimpulannya, kekeliruan dalam kias dapat dibedakan menjadi dua jenis yang jelas. Satu, kekeliruan suriah terletak pada pelanggaran bentuk atau struktur kias atau juga syarat-syarat sakal, sedangkan kekeliruan madiyah terletak pada kesalahan materi atau substansi fakta dari premis-premis meskipun struktur kiasnya sudah benar. Pengenalan terhadap kedua jenis kekeliruan ini sangat penting agar setiap kesimpulan yang ditarik tidak hanya benar secara format, tetapi juga didasarkan pada kebenaran faktual. Demikian dari pemaparan presentasi kali ini. Semoga bisa menjadi wawasan keilmuan pada ilmu mantik yang saya paparkan. Ada salahnya itu semata-mata kehilapan, dan kami akhiri hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.